Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saya juga menyapa shalom oma-oma yang ada di bawah. Dan juga umat Tuhan yang menyaksikan melalui YouTube. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur sebab anugerahnya bagi kita. Sungguh bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau berterima kasih kepada-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami mau datang berterima kasih kepada Engkau. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya
yang membuat kita ada pada saat ini, yang membuat kita bisa beribadah kepada Dia, yang membuat kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh memperhatikan hidup kami. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Karena Engkau itu memperhatikan kehidupan kami. Karena anugerah-Mu lah Tuhan kami ada pada saat ini. Karena anugerah-Mu lah Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan kami mau datang ke hadapan Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu pada saat ini. Dan biarlah kiranya ibadah kami ini menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahbiskan ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Shalom sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mau bersuka cita bagi Tuhan, amin. Sebab Allah kita dahsyat. Biarlah kita terus meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita sebab Dia Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah menutup mata bagi kita yang sungguh mengasihi Dia. Bahkan apapun yang tidak pernah kita dengar, apapun yang tidak terpikirkan, Dia menyediakannya bagi kita. Amin. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, Dia sediakan bagi kita. Amin. Bagi yang mengasihi Dia, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Kuasa Allah kita tidak pernah berubah. Amin. Silahkan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sekarang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan. Sekarang kami akan membalikan milik-Mu Tuhan. Berkati seluruh persembahan sidang jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada pelayan persembahan kami persilahkan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia
luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari sedang jimat, saya undang berdiri. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Biarlah kita membuka hati, pikiran dan jiwa kita untuk menikmati firman Tuhan. Kami datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku menikmati firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu
bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati kami. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air. Seperti kami membutuhkan makanan jasmani untuk tubuh kami bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Lebih daripada itu kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Sehingga rohani kami bisa bertumbuh dengan dewasa, bertumbuh dengan baik. Karena dengan itulah, dengan kedewasaan rohani itulah kami bisa bertemu dengan Tuhan. Menjadikan kami mempelai wanita yang begitu indah di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, firman Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kami. Tuhan menolong hati kami. Tuhan menolong pikiran dan perasaan kami. Sehingga waktu yang begitu singkat ini, kami bisa pakai, mengerti, memahami akan Engkau, menumbuhkan itu menjadi iman dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan ini. Kau menolong Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Roh Kudus juga yang menyatakan setiap kehendak-Mu dalam dirinya untuk disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini, Roh Kuduslah yang menguasai seluruh hidup kami. Sehingga kedatangan kami tidak sia-sia. Terpujilah nama-Mu. Kami akan terima berkat-Mu, firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Puji Tuhan yang sudah selesai berlibur, yang sudah kembali ke Indonesia, ya toh, dan sudah kembali ke Sidoarjo. Kami mengucapkan selamat beribadah, baik oma-oma yang ada di lantai 1 maupun pengasuh, dan juga sidang jemaat yang harus mengikuti ibadah ini lewat YouTube Primer pada nanti sore hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan membaca di dalam Injil Matius, bulan ini masih bulan Matius namanya. Bulan depan kita akan melihat Injil Markus. Kita baca Matius 13, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 terlebih dahulu. 9 ya. Matius pasal 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Lalu nanti kita lompat ayat 18. Saya baca dulu ayat 3 demikian. Dan ia, Yesus maksudnya, mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia,
dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Coba kita baca ayat itu sekali lagi, ayat 9, 2, iya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi, 2, iya. Saudara enggak tersinggung? Baca ayat itu enggak tersinggung? Hah? Saya ulangi ya, saya baca untuk kalian ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Enggak tersinggung? Enggak tersinggung, Pak? Enggak ya? Lu enggak tersinggung baca ayat itu? Enggak merasa ya? Merasa ya? Mengapa Yesus berbicara tentang ini? Barang siapa bertelinga, lu yang datang itu kan pada bertelinga. Iya kan? Lu ya orang pada bertelinga kok dibilang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Emang kita telinga nggak ada? Emang kita tunarungu apa? Emang kita nggak bisa dengar? Lah, mengapa Yesus mengungkapkan kalimat ayat yang ke-9 ini dengan tegas? Setelah Yesus berbicara tentang perumpamaan mengenai penabur, lalu Yesus menjelaskan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa yang sedang ingin dikatakan Tuhan di sini? Apakah di antara mereka, kamu semua ini kok nggak pakai telinga sih? Yang namanya orang punya telinga ya mendengar. Tapi sesungguhnya yang Yesus katakan di sini adalah berbicara tentang the power of listening. Apa itu mbah-mbah? Yaitu kuasa kekuatan dari mendengar. Karena ada orang mendengar tapi tidak mendengar, betul enggak? Kita laki-laki paling sering. Iya toh? Walaupun sudah Tuhan ciptakan telinga 2, kayaknya untuk laki-laki perlu ditambah 5. Sebenarnya enggak, ya kan? Kita aja yang kurang fokus. Nanti istri kita bicara A, ya. Anak kita bicara B, ya. Setelah itu kita lupa. Padahal kita iya gitu kan. Yesus berbicara, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Bukan berarti orang yang datang waktu itu mendengar khotbahnya, orang yang tunarungu semua atau tidak bawa telinganya, tinggal di rumah. Tapi ini sedang berbicara tentang kekuatan dari sebuah mendengar, yaitu mendengar tentang firman Tuhan. Perlu keseriusan, perlu kesungguh-sungguhan. Lalu kemudian Yesus menjelaskan tentang penabur. Pentingnya, betapa pentingnya mendengar dengan baik. Lalu Yesus menjelaskan tentang penabur yang di atas yang sudah dijelaskan mengenai ada orang yang menabur, ada orang yang ditabur. Nah, udah mulai ya. Loh kok orang yang ditabur Pak? Iya. Karena yang ditabur itu bukan firman. Saya ulangi, benih yang dimaksud di sini bukan firman. Lalu ada tanah yang dimaksudkan di sana. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya. Bersama istri saya sapa kita semua. Shalom. Shalom, amin. Ya, mari kita melihat mengapa begitu penting kekuatan atau perhatian kita untuk mendengarkan firman Allah. Pada ayat yang ketiga, dijelaskan, ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ada seorang keluar untuk menabur. Lalu ayat yang ketiga sampai 9 tadi kita kan masih bingung. Ini penabur siapa? Ini benihnya siapa? Ini tanahnya maksudnya apa? Gak perlu sebenarnya pendeta berkhotbah banyak. Ayat yang ke-18 sampai ayat 23
Tuhan Yesus sendiri menjelaskan arti perumpamaan itu. Karena murid-muridnya 12 itu tersinggung. Karena murid-muridnya yang 12 orang tadi tidak mengerti. Makanya tadi saya tanya di awal, begitu baca, tersinggung enggak? Enggak, berarti kalian lebih hebat dari murid Yesus. Langsung ngerti masalahnya. Ya kan? Kalau murid-murid itu enggak ngerti-ngerti. Ayat 10 seterusnya mereka masih berdiskusi. Akhirnya Yesus bilang begini, aduh. Begini, sini. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-18, Yesus jelaskan begini. Karena itu, ayat 18. Dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Nah ini bagus sekali karena Yesus sendiri yang memberi artinya. 19. Kepada setiap orang, siapa saudara? Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Masih kurang paham? Ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang. Ayo sedikit perhatikan baik-baik. Karena ini sangat penting. Saudara mungkin dengar khotbah di luar sana ini, yang dimaksud benih di sini adalah firman Tuhan. Bukan. Perhatikan baik-baik. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang. Orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Masih kurang pas, masih kurang kuat lagi Pak? Oke, baca lagi. Ayat yang ke-22. Ayat 22. Baca 2 ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah siapa? Orang. Perhatikan baik-baik. Orang. Saya ingin berbicara tentang mengapa kita perlu mendengarkan dengan baik. Karena apa? Karena ternyata kita adalah orang-orang yang terpilih. Amin saudara. Orang-orang yang luar biasa. Kami sebagai petani sangat mengerti bagaimana mempersiapkan benih. Ya, mempersiapkan benih itu dengan baik, itu adalah benih yang terpilih. Kalau ada padi yang dipanen, tidak semua padi yang dipanen itu jadi benih. Enggak. Akan dijemur lagi yang terbaik, lalu dikipas lagi supaya gabah-gabah yang jelek itu pergi. Terbang. Tinggallah padi yang paling unggul, yang paling bagus. Ini yang dijadikan benih. Oh puji Tuhan. Jadi saya bersyukur atas doa saudara, atas doa-doa kita. Sekarang kita memiliki pengertian yang lebih jauh tentang perumpamaan mengenai penabur ini. Benih itu adalah kita, amin saudara. Adalah orang. Adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang terbaik di tangan Tuhan. Lalu nanti orang ini, yang benih disebutkan ini, dia ditaburi oleh firman Tuhan. Ditaburi Tuhan dengan firman Tuhan. Paham ya? Benih ini ada yang jatuh. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di semak duri, ada yang berbatu-batu, ada di tanah yang baik. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Saya bersyukur, berterima kasih Tuhan, terima kasih. Berarti setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Allah, itu adalah orang-orang yang terbaik. Amin saudara. Orang-orang yang terpilih engkau ini jemaat. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, saya bersyukur sekali. Makanya hati saya mengingatkan selalu, bukan kamu yang menarik orang datang kepadaku. Bukan karena kamu pintar ngomong, hei pendeta, baru orang datang kepadamu. Sama sekali tidak. Tuhanlah yang memilih saudara, menempatkan saudara duduk di kursi-kursimu itu. Sudah ada kaplingnya di sini ya. Saya mau ngasih nama sih, tapi ya nggak enak ya. Karena saya udah tahu pola duduknya. Ini bagiannya bapak-bapak ini loh. Itu Bu Leman loh di pojok situ. Saudara orang-orang yang terbaik.
Haleluya, amin. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang terhormat. Mbah-mbah, ibu-ibu janda, ibu-ibu yang sendiri yang di lantai 1. Perhatikan baik-baik. Bukan karena anakmu yang kirim kamu ke sini. Bukan karena tidak ada tempat di rumahmu untuk kamu tinggal. Bukan. Karena Tuhan yang menghantar engkau ke sini. Karena engkau orang pilihan dari Tuhan. Yang terbaik untuk apa? Mendengar firman Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Benih itu siapa tadi? Adalah orang. Adalah orang yang ditaburkan oleh Tuhan. Ditempatkan dia di dunia ini. Diberikan dia kesempatan untuk menikmati firman Allah. Tapi sayang, ada benih itu yang jatuh. Perhatikan, ada benih itu yang jatuh. Jadi bukan firman Tuhan ya benih ini. Gak mungkin firman Tuhan dihimpit batu lalu binasa. Mana ada? Lalu firman Tuhan dimakan burung. Mana ada? Iya kan? Gak ada. Lalu kalau benih itu firman, dia bertumbuh lalu kena matahari lalu layu. Mana ada firman Tuhan layu karena matahari? Karena pencobaan, enggak ada. Itu orang. Ayatnya sudah kita baca. Orang, tapi perhatikan, kamu jatuh di mana? Posisimu ketika mendengarkan firman Tuhan di mana? Pada waktu ia menabur, ayat 4, sebagian benih itu jatuh. Lihat. Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk engkau menikmati firman. Tapi lihat, sebagian orang-orang ini, benih-benih yang dipilih oleh Tuhan ini, menjatuhkan dirinya, terjatuh di mana? Ada yang di pinggir jalan, ada yang di bebatuan, ada yang di semak duri, ada yang di tempat yang tepat. Ini berbicara tentang the power of listening. Ini berbicara tentang kekuatan dari mendengarkan firman Tuhan. Posisimu di mana? Caramu mendengarkan firman Tuhan. Perhatikanlah caramu mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai benih yang tadi yang ditabur itu diperhadapkan pada 4 pilihan. Dan itu pilihanmu. Saya sebagai pendeta mengamati itu. Setiap minggu saya berkhotbah ada 4 ini memang. Ada yang duduk mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, seperti jatuh di pinggir jalan. Firman Tuhan disampaikan, benih yang jatuh di pinggir jalan, namanya di pinggir jalan ya. Bagaimanalah orang mendengarkan firman Tuhan di pinggir jalan ya? Coba, mendengarkan firman Tuhan di pinggir jalan. Saya kadang bingung dan mau ketawa dan mau non sewu dan mau ke toilet kadang kalau melihat video itu. Kawan-kawan pendeta, katanya penginjilan di pinggir jalan. Nah. Di pasar-pasar, bikin sound system, bikin nyanyi, nari-nari mereka di pinggir jalan itu. Anak saya saja yang masih kecil itu, bingung dia. Bukan saya, bingung dia. Apa kata orang lain kalau orang lain melihat kekristenan kayak gini? Pakaian orang yang melayani itu pun asal-asalan sana sini, aduh nggak karu-karuan gitu. Maksud saya begini saudara, bagaimana caranya orang mendengarkan firman Tuhan dia sambil jualan di pasar? Sambil jualan loh saudara. Yesus berkhotbah ini dia minta fokus, perhatikan caramu mendengar. Kalau hanya untuk apa namanya? Kalau hanya untuk ya kegiatan sosial mungkin tidak masalah bagi saya. Tapi kalau menyampaikan firman Tuhan, saya udah punya pengalaman. Saya khotbah di stadion yang orang datang itu 2.000 orang. Nun sewu ya, sambil ada kegiatan bagi-bagi. Nggak dengar khotbah mereka saudara. Saya sampai leher saya. Aduh, ini Tuhan mau tak tinggalkan mic ini gimana ya? Mau tak lempar gini. Karena saya kok diundang ke sini khotbah gini. Gimananya ini? Saya khotbah, orang-orang cerita-cerita di sana. Suara mereka lebih keras dari mic saya. Bayangkan. Ibu ini pasti ngerti maksud saya. Saya khotbah. Saya udah diurapi Tuhan kan? Saudara-saudara di sana tuh, aku sih.
Ternyata mereka ngantri mau ngambil makanan, mau ngambil. Dalam hatiku ini. Bukan mereka yang kusalahkan. Bukan mereka yang kusalahkan. Yang kusalahkan gini. Ini salah ibu mengandung atau apa? saya susah ngomongnya ya. Tapi ya sudahlah, saya anggaplah ini sosial gitu ya. Tapi kalau mendengarkan firman Tuhan, engkau dihadapkan pada 4 pilihan. Kamu sebagai benih mau jatuh seperti di pinggir jalan, yang tidak dapat apa-apa. Lalu datanglah si iblis, si jahat mengambil yang ditabur itu. Maksudnya mengambil si benih ini loh, mengambil benih itu, perhatiannya dan lain sebagainya diambil. Tidak bisa, dirampas itu. Perhatianmu ditarik. Ya tidak bisa, sedangkan kita sudah fokus. Masih enggak fokus kan? Karena belum makan dari rumah. Gimana mau fokus, cacing saya enggak bisa fokus Pak. Ya kan? Diperhadapkan, di mana engkau jatuh? Ya. Ini bicara tentang cara kita mendengarkan firman Allah. Pada Injil Lukas pasal 8 ayat 18, tolong baca anak muda yang ganteng. Yang ganteng ya, ayat 8 sampai 18. Coba kita lihat siapa yang ganteng di sini. Lukas pasal 8 ayat 18. Gak ada yang ganteng. Ada yang ganteng. Pak Ayapta ganteng. Iya Pak Ayapta yang ganteng. Iya. Iya, terima kasih. Perhatikan cara kamu mendengar. Siapa yang mempunyai dia akan diberi. Perhatikan cara kamu mendengar. Karena apa? Penting sekali cara mendengar ini. Karena iman tidak bisa muncul dari yang lain. Itu sudah rumus dari Tuhan. Firman muncul dari mendengar. Roma 10 ayat 17. Firman iman itu muncul dari mendengar firman Kristus. Pak Pendeta, masuk aja dek, masuk aja dek, siapa itu? Tolong dibantu sekolah minggu, masuk aja mas, mau pulang dia. Perhatikan baik-baik, Pak Pendeta tidak bisa untuk menjelaskan bagaimana cara mendengarkan firman Tuhan yang baik. Karena Pak Pendeta kalau ngomong nanti, ya itu kan caranya Bapak. Karena Bapak gak senang aja kan sama kita. Lalu saya kemudian oleh doa saudara coba mencari. Bagaimana saya menjelaskan kepada jemaat. Supaya yang muncul di hati jemaat itu adalah kasihnya kepada Tuhan. Bukan karena pendeta pengen supaya matanya dilihatin terus pendetanya. Enggak. Saya kemudian menemukan saudara. Ini hal yang sangat penting dengan bagaimana cara mendengarkan firman Tuhan yang baik. Yang saya harapkan saudara pulang dari tempat ini. Minggu depan akan menjadi begitu semuanya. Amin. Oh, menjadi indah sekali. Saudara 1 tahun ini akan cepat bertumbuh imannya. Akan cepat sekali pertumbuhannya saya lihat. Dilihat sama Tuhan. Cara mendengarnya seperti Maria mendengarkan firman. Saya tidak akan jelaskan cara saya. Dari sisi ilmu komunikasi, ilmu ini, ilmu itu. Enggak, saya jelaskan pakai firman. Lukas pasal yang ke-10. Coba kita lihat. Lukas pasal yang ke-10. Ini cara mendengar firman Tuhan yang baik dan benar. Maria, Yesus sendiri yang memberikan penilaian. Ini good. Marta, kurang good. Coba kita baca. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari bersuara jemaat, saya bantu. 2, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus,
Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin saudara. Inilah cara mendengar firman Tuhan yang benar. Yang pertama adalah sibukkan dirimu hanya mendengar firman. Haleluya. Sibukkan dirimu hanya mendengarkan firman Tuhan. Kesibukan dari Marta diprotes oleh Tuhan. Kamu sibuk. Kamu disibukkan. Maria sibuk mendengar. Ini penting saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pastikan kamu sedang sibuk mendengar firman. Haleluya. Sibuk. Sibuk benar gitu. Kayak orang kerja. Kayak orang kerja. Sibuk. Ya, terus gimana ya? Ya, kok jadi begitu? Ya bagaimana? Sibuk. Jangan mau diganggu dengan kesibukan yang lain. Bahkan kesibukan yang kelihatannya rohani. Memberi makan pendeta, salah enggak? Yang salah itu kalau enggak ngasih pendeta makan. Loh iya kan? Ngasih Yesus makan, ngasih hamba Tuhan datang ke rumah, bertamu ngasih makan. Salah enggak? Enggak salah. Rohani enggak? Rohani dong. Alkitab yang bilang kalau kamu ngasih minum saja hambaku yang kecil ini, kamu dihitung upahnya. Ngasih minum aja loh ke pendeta. Ke hamba Tuhan. Tuhan bilang enggak hilang upahmu. Jangan sibukkan dirimu dengan kesibukan yang lain walaupun kelihatan yang rohani. Ketika mendengarkan firman Tuhan, sibukkan dirimu dengan firman Tuhan. Amin. Yang di multimedia, mereka paling sibuk gitu kalau saya khotbah. Betul mereka sibuk, tapi kesibukan karena itu jangan karena mana remote-nya, mana klik di mana, hilang firman Tuhannya, itu di pinggir jalan. Gak dapat apa-apa itu. Kasihan, maka saya sangat perhatian sekali kepada pelayan-pelayan Tuhan ini. Jangan karena kita sibuk melayani Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Loh, aku kan melayani, aku kan berkhotbah, aku kan main musik. Enggak. Kamu lakukan itu untuk gereja, kamu tidak melakukannya untuk aku. Seperti Maria, dia sibuk terus. Dia lihat Yesus duduk dekat kaki Yesus, piring di dapur, perang-perung. Loh, kelihatannya orang ini kan aneh tuh. Kelihatannya orang ini, Marta itu kakaknya itu marah. Adik saya ini kenapa begini? Masa kamu gak suruh dia Tuhan untuk bantu aku? Coba. Karena Marta dalam pikirannya melayani hamba Tuhan itu rohani, itu bagus. Tapi Yesus bilang, Marta, Marta, kamu menyibukkan dirimu dengan perkara yang lain. Kamu khawatir, kamu terlalu memikirkan banyak perkara. Ketika mendengar firman Tuhan, yang kedua berarti jangan pikirkan perkara-perkara yang lain. Kecuali hanya memikirkan perkara firman. Makanya di tempat lain saya sering mendengarkan WL sebelum mulai. Mari kita saat teduh dulu. Sebelum mulai ibadah, tunduk kepala saat teduh, lalu dia bilang begini. Pikirkanlah engkau sedang ada di gunung. Di sebuah pantai. Itu yang mistis ya. Tapi ada juga pemimpin pujian bilang, mari kita tundukkan kepala. Sambil musik bunyi gitu. Mungkin engkau datang dengan beban. Iya kan? Mungkin engkau datang dengan banyak utang. Tambah drumnya lagi. Tak. Iya. Mungkin engkau baru diputuskan oleh pacarmu. Baru kesimpulannya dia nanti gini. Tetapi saudara, sejenak tinggalkan dulu itu semua. Betul ya? Betul ya? Pernah ya? Sejenak tinggalkan dulu itu. Baru nanti ambil lagi maksudnya. Maksudnya gini, mari kita fokus dulu mendengar firman
Firman Tuhan. Fokus dulu beribadah. Saya pikir ada benarnya. Yesus ini berbicara, kamu sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Jangan menyusahkan dirimu. Ya, ada kata-kata yang disampaikan Yesus, kamu menyusahkan diri Marta. Kamu menyusahkan diri dengan banyaknya perkara ini. Marta bisa bilang, aku kan multitasking. Multitasking itu, aku kan cewek, aku bisa bekerja sambil melahirkan, sambil dengar firman. Sambil masak, sambil dengar sinetron. Beda Mbak. Sinetron dengan firman Tuhan. Bukan saya yang bikin. Ini sudah aturan dari Tuhan. Kalau kamu mau bertumbuh, tidak layu, tidak binasa, tidak kehilangan berkat, jangan memikirkan atau mengerjakan perkara-perkara lain. Kecuali firman. Saya paling khawatir kalau anak-anak muda kita ini karena sudah mereka lebih cepat pakai handphone. Kalau buka Alkitab, saya takut sekali. Kalau sinyalnya itu tidak dibuat mode pesawat, dia akan berupaya untuk mengerjakan banyak hal dengan alasan IQ-ku di atasnya Albert Einstein sedikit, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena begitu kita jawab WA, padahal pendeta mengatakan begini, kamu semuanya, kalau engkau tetap berdosa, kamu masuk neraka. Bagaimana? Amin saudara? Dia sendiri nanti akan bilang, amin Pak. Masuk neraka kau kan? Karena apa? Karena yang dibuka WA, mengupdate statusnya, menjawab menjawab panggilan dari Presiden Jokowi dan sebagainya. Nggak bisa. Maka sebaiknya memang kalaupun pakai handphone, mode pesawat atau silent mode. Supaya kita tidak terganggu. Maria mengambil tempat yang terbaik kata Yesus. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, ketika Yesus mengatakan begini, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara, engkau khawatir. Ya memang iya, kalau kita sambil dengar firman Tuhan, masih ngatur pembantu kita. Lihat nanti kucing saya itu ya, kita khawatir kucingnya enggak makan. Iya kan? Ikannya belum dikasih makan, kompornya belum dimatikan. Terus khawatir. Marta khawatir. Khawatir apa? Nanti takut dibilang Yesus bukan pelayan yang baik. Nanti takut dibilang Yesus, loh kok keasinan makanannya. Enggak. Lalu Yesus bilang begini, Maria sudah mengambil yang terbaik. Jadi perhatikan, ini saya mau tekankan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kamu harus menganggap itu yang terbaik dari semua. Amin. Cara mendengar firman Tuhan yang terakhir adalah ketika kita duduk mendengar firman Allah. Ini adalah bagian yang terbaik dari semua yang baik di dalam hidup ini. Amin saudara. Hati saya begitu bergetar mengatakan ini kepada jemaat. Karena saya rindu jemaat merasakan apa yang saya rasakan. Saya tidak mau diganggu kalau dengar firman Tuhan sebenarnya. Karena apa? Saya tahu. Saya udah katakan tadi, kita ini benih. Kita ini orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang bisa duduk di sini saudara. Tidak semua orang berkesempatan mendengarkan firman Allah yang sesungguhnya. Tidak semua orang. Tidak semua orang saudara. Bagian ibadah ini, termasuk di dalamnya bagian pemberitaan firman Allah. Kamu harus bisa mengatakan, ini yang terbaik. Maka yang terbaik engkau tidak akan pernah mau diganggu atau diambil oleh orang lain. Amin. Yang terbaik ini milikku. Ini privilege. Ini keistimewaan. Ini adalah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saya. Maka terlihat sikap dari jemaat itu kalau dengar firman. Mana yang sudah paham pengertian ini, mana yang belum. Dan hari ini saya berkesempatan oleh doa saudara menjelaskan ini.
Benih itu bukan firman Tuhan. Benih itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendengarkan benih yang hidup dari firman Allah. Amin, saudara. Perhatikan cara kamu mendengar. Karena hanya dengan mendengar yang baik, engkau akan bertumbuh. Akan bertumbuh. Ada 4 hal yang ditunjukkan oleh Yesus. Menunjukkan kita benih yang terpilih, tetapi kita sebenarnya ringkih. Ringkih atau rawan, atau apa namanya ya, sangat-sangat bisa, sangat-sangat gampang. Ringkih itu kayak gampang sakit gitu ya, gampang pecah, gampang luka, itu ringkih. Kita itu benih tapi ringkih. Saya jelaskan ya, benih yang ringkih itu gini. Karena kami petani, kalau mama saya di musim kemarau gitu, nggak bisa nanam padi karena nggak ada air, maka dia nanam kacang, nanam jagung. Karena tanah itu semua sudah retak-retak, mengering begitu, bisa main sepeda motor, main bola kadang-kadang anak-anak di sawah itu, yang dulu lumpur, mengering kalau musim kemarau. Mama saya namanya orang nggak bisa berhenti. Lalu dia ambil kayu gitu yang bisa digenggam, lalu dia runcingin ujung kayunya, lalu dia bawa kacang atau jagung, benih yang sudah terpilih, sudah dia jemur gitu, dibawa. Lalu bilang, "Pandir, ya mak, beta itu, ayo," katanya. "Ayo kemana?" "Ke sawah." Nanam kacang, nanam jagung. Saya lihatlah teman-teman saya main kelereng di halaman. "Nantilah mak, mana bisa makan kau dari main itu," katanya. Namanya orang miskin kan. "Mana bisa makan kau, kan jangan kau lihat anak-anak orang kaya itu." Iyalah dalam hatiku kan. Pergilah aku, karena abangku ikut main di sana. Iya kan, abangku ikut main di sana, adik-adikku ikut main di sana. Ya akulah kan, karena katanya aku anak tengah, lahir dari bambu. Jadi ya ikutlah aku kan, ikut nanam benih. Saya lihat benar saudara, itu kayu yang runcing itu ditusuk di tanah, di lubang. Dikasih lubang dalam, kamu masukkan 3 atau 2 benih. Masukkan 3. Jadi saya ikut di belakangnya, di depannya dia. Dia kan mundur kan, dia mundur gini, saya dari sana. Masukkan benih ke dalam lubang-lubang itu, lalu harus ditutup. Harus ditutup, lubang tanah itu tadi harus ditutup. Saya ambil tanah yang lain, saya tutup. Kenapa harus ditutup? Burung-burung tekukur sudah mau datang. Ringkih, rawan untuk dimakan, rawan untuk dirampas, rawan untuk apa? Kenapa harus ditutup? Dia rawan terhadap hewan-hewan yang lain. Keinjak, dia belum bisa bertumbuh tunasnya dengan baik di bawah tutupan itu, patah. Ringkih dan rawan. Maka Yesus menjelaskan, kerawanan kita itu ada di dalam 4 hal ini. Yang pertama, kita rawan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, ialah orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengerti. Ini. Kerawanan kita manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan ini adalah non sewungge, bodoh. Bukan bodoh maksud saya nilai matematikanya rendah. Kebodohan karena tidak mengerti kebenaran. Mengapa kita perlu seperti Maria yang fokus mendengar? Karena apa? Karena kita lemah, jangan sok pintar. Jangan merasa Allah bisa kok, kudengar. Nggak ngerti. Ini beda dengan nonton sinetron. Ini beda dengan yang lain. Karena kebodohan kita akan kebenaran, itu yang membuat kita harus fokus, harus serius, dan menganggap ini yang terbaik. Yesus mengatakan kerawanan kita yang pertama adalah seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu apa? Maka si jahat akan merampasnya. Manusia itu begitu sombong. Kita manusia itu sombong. Kita tahu sedikit, kita sudah merasa pintar. Ini berbahaya sekali.
Apalagi anak-anak yang sesudah sekolah Alkitab yang mengerti firman Allah. Berbahaya sekali ketika dengar khotbah. Karena merasa apa? Aku sudah tahu. Yesus mengatakan kamu rawan. Kita ini bodoh. Karena apa? Karena dosa. Kalian pasti masih ingat berita terbaru. Beberapa hari yang lalu, orang pintar di Maryland, di Amerika, berhasil mencangkok jantung babi kepada manusia. Jadi nanti kita jadi babi-babi rohani. Saudara ngerti maksud saya? Maksud saya adalah orang itu pinter. Tapi kalau Tuhan bilang bodoh. Kenapa? Harusnya sudah sejak 2500 tahun yang lalu kamu bisa bikin gitu. Saudara mengerti maksud saya? Dulu manusia itu diciptakan sebelum berdosa. Pinternya bukan main. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara lihat baik-baik, manusia baru berhasil mencangkok. Baru berhasil mengoperasi. Tapi lihat, dokter-dokter yang mengoperasi sekarang itu masih pakai impuls, pakai oksigen, pakai ini. Tit. Allah dulu mengoperasi Adam, operasi besar. Mengoperasi Adam untuk mengambil tulang rusuknya, menciptakan Hawa. Itu pakai apa? Di ICU. Enggak. Santai aja. Dia bikin Adam tidur, dioperasi. Dioperasi lalu diambil daging, ditutup. Pinternya Tuhan. Tapi dia enggak sombong. Itu sudah dilakukannya ribuan tahun yang lalu. Manusia baru menemukannya 2022. Lalu manusia, tidak semua sih orang-orang pintar itu. Lalu berkata, tidak ada Tuhan. Kami lebih pintar dari Tuhan. Buktinya bisa mencangkok. Buktinya bisa membuat cloning. Domba melahirkan domba. Manusia juga mau di-cloning. Merasa hebat. Saudara perhatikan baik. Kepada anak-anak muda ini saya jelaskan kepintarannya Tuhan. Kita jauh. Manusia sekarang bingung, lagi heboh. Elon Musk dan teman-temannya bikin wisata keluar angkasa dengan biaya miliaran, puluhan miliar sekali berangkat. Baru manusia bangga, padahal naik di pesawat roket. Loh, Yesus 2000 tahun yang lalu jalan di atas air. Gak ada roket. Lalu dia naik ke surga, dilihat murid-muridnya, naik ke surga dari Bukit Zaitun, dia naik ke surga. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Gak pakai roket. Gak sombong Yesus, gak sombong. Kita sekarang masih pakai roket. Bangga dan sombong. Lalu ada beberapa di antara mereka yang mengatakan, astronot dari sebuah negara, saya udah pernah ceritakan, aku sudah belasan kali bolak-balik dari bumi ke bulan, aku tidak pernah melihat Tuhan. Kesimpulannya tidak ada Tuhan. Coba, kita nggak lebih pintar dari Tuhan. Ilmu apa yang mau kamu katakan, mau dibanggakan? Tidak ada. Kita lemah. Karena apa? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dulu Adam dan Hawa begitu cerdas sehingga singa, semua binatang-binatang itu takluk kepadanya. Dia bisa mengurusi dunia, mengurusi taman Eden yang besar. Diciptakan oleh Tuhan, kamu pelihara dan usahakan. 2 orang bisa mengusahakan satu dunia coba. Apa enggak canggih itu Adam dan Hawa itu? Bayangkan bahkan setelah mereka jatuh dalam dosa pun, dia seorang desainer yang luar biasa. Langsung dia ngambil daun apa? Hah? Daun kelor. Oh enggak, belum ada waktu itu ya. Lalu dia ambil, lalu dia bikin pakaian. Sudah jatuh dalam dosa, desainer yang hebat. Bagaimana kalau enggak jatuh dalam dosa? Perhatikan baik-baik. Kita ini lemah. Kita ini tidak mengerti. Siapakah orang yang jatuh di pinggir jalan itu? Ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mengerti. Saya tulis benar-benar di dalam khutbah saya ini, saya tulis ada 2 kemungkinan mengapa jemaat tidak mengerti. Yang pertama, pendeta tidak bisa menjelaskan. Maka saya akan dihukum Tuhan kalau nggak bisa menjelaskan dengan baik. Bahaya sekali kalau Oma Ani nanti di surga ditanya sama Tuhan, Injil Markus ada berapa?
6 katanya. Baru cuma 1. Kenapa jadi 6, Mak Ani? Pak Pendeta yang bilang begitu, matilah aku. Matilah aku. Iya kan? Siapa suaminya Lot? Ibu Lot. Kalau itu benar ya kan? Tapi kalau bilang, siapa istrinya Lot? Ibu Tiar. Siapa yang bilang? Pak Pendeta. Mati. Saya akan dipanggil malaikat dan si Petrus. Kamu sini kamu. Kamu kuliah di mana sih? Bisa 2 kemungkinan. Orang yang mendengar firman seperti di pinggir jalan, dia tidak mengerti. Sudah manusia berdosa karena kebodohan, karena dosa. Yang kedua, pendeta tidak bisa menjelaskan. Aduh, berbahaya sekali. Setelah ini, ibadah ini kami akan ada rapat kerja, gembala penatua dan pelayan Tuhan. Pelayan inti koordinator. Saya akan menjelaskan kepada mereka misi ini. Dan saya bertanggung jawab juga untuk menentukan pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah di sini. Jangan sampai orang tidak mengerti, jemaat tidak memahami karena pendetanya nggak bisa menjelaskan. Lalu saudara-saudaraku, saudara-saudara, judul khotbahnya saudara-saudara. Loh iya kan? Saya salah loh, kalau pendeta nggak bisa menjelaskan. Kamu benih yang seperti jatuh di pinggir jalan. Nggak mengerti. Yang kedua, ini yang paling banyak terjadi. Yang tadi itu jarang, karena kesalahan pendeta. Yang kedua ini paling sering terjadi. Karena apa? Karena jemaat mendengarkan firman Tuhan, dia posisikan dirinya seperti Marta. Sibuk dia waktu dengar firman Tuhan. Masih bengkoknya alisku ini. Alis kok bengkok, saya selalu dimarahi anak saya. Bukan alis Pak, apa ini? Masih bengkok apa sudah lurus? Iya kan? Yang laki-laki masih lurusnya dasiku ini. Atau sudah bengkok? Harusnya dibereskan semuanya sebelum mendengar firman. Dibereskan semua. Istri saya udah persiapkan semua untuk saya. Kalau saya udah tampil di sini, saya udah nggak peduli lagi. Mungkin ada yang keliru-keliru juga masih ya. Tapi saya udah fokus aja menjelaskan firman Tuhan. Mendengarkan firman. Begitu saya duduk, kalau ada pendeta khotbah saya duduk, tolong jangan ganggu saya ya. Istri saya, anak saya, tolong jangan ganggu. Ini yang terbaik saya pengen dengar. Setelah itu bisa saya bantu. Atau sebelumnya. Yang kedua, seperti benih ya, yang mendengarkan firman Tuhan senang, gembira. Tetapi kemudian dia gagal. Seperti benih yang mendengarkan firman Allah ditabur di tanah yang berbatu-batu. Dia menerimanya dengan gembira, ayat 21, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan firman, karena firman itu ia segera murtad. Tidak berakar. Saudara bisa cek di Kamus Bahasa Indonesia kegunaan dari akar. Saya mendapat ada beberapa. Yang pertama adalah untuk menyokong dan mengikat tumbuhan itu pada tanah. Tujuan dari akar sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyerap air dan mineral dari larutan dengan rambut akar-akarnya itu. Dan yang terakhir, sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Akar. Tidak berakar. Di gereja orang dengar firman Tuhan senang, bergembira. Orang yang jatuh di bebatuan ini seperti itu. Dia senang, antusias mendengar. Ada amin, amin. Pendeta belum bilang ada amin, dia amin terus. Pendeta bilang, mari kita menangis, amin. Ayo kita pulang, amin. Haleluya terus, gembira, senang sekali. Ada orang tipe orang kayak gini, tapi begitu dia keluar dari gereja, kembali pada kehidupan, ada penindasan karena firman, ada kesulitan karena firman, gampang sekali dia. Seperti tumbuhan, cepat berakar di air,
tetapi tidak ada tanah yang menyokongnya, dia lemah. Saya sebagai pendeta berupaya tidak harus menjadi pendeta yang kaku. Semoga kalian bisa melihat itu. Saya berupaya jangan jadi pendeta yang kaku sekali. Mengapa rupanya kalau jemaat itu diajak bergembira sesekali waktu pemberitaan firman? Bisa. Ini Alkitab bilang. Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu reaksinya itu ada bergembira. Ada yang bersedih. Ada yang menangis. Why not? Bukan berarti kalau pendeta harus jaga image terus. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak berakar, maka engkau ketika menghadapi penindasan dan kesulitan yang kita alami di dunia ini, kamu akan gampang layu. Dan masih ada dua lagi. Yang ketiga, seperti benih yang jatuh di semak duri. Dihimpit oleh kekhawatiran. Sudah dengarkan firman Tuhan di gereja, kamu harus setia, ketika engkau setia Tuhan akan menolongmu. Tapi karena dia khawatir, mana mungkin, tidak bisa. Kalau engkau sungguh-sungguh Tuhan kasih jodohmu, mana mungkin. Di gereja itu kan tidak ada cewek, di gereja itu nggak ada cowok. Ya Tuhan bikin nanti batu bata itu jadi cowok. Amin. Duh, kan Tuhan bilang begitu. Apa Tuhan tidak bisa membuat dari batu ini anak-anak Abraham? Bisa. Ya tapi jangan batu juga suamimu kan. Tuhan akan kirimkan dari mana-mana. Amin. Nah ini, dan yang terakhir, seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Aduh, puji Tuhan. Di jemaat kita ini ada 5.500 orang, kurang 5.200. Iya kan? Aduh Tuhan, saya rindu. Biarlah kita semuanya seperti orang atau benih yang keempat ini. Amin. Saudara sudah tahun 2021 sudah dengar firman Tuhan khotbah minggu 52 kali. 1 tahun ini kita akan mendengarkan khotbah lagi 50-an kali lagi. Semoga tahun ini menjadi tahun bertumbuh iman kita semakin kuat. Amin. Kita nyanyikan lagu kita yang terakhir tadi, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami berterima kasih Engkau memilih kami menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi benih yang dipakai, ditempatkan oleh Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku datang dan ku bersujud. Terima kasih Tuhan. Di hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata, telah ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku, haleluya, untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman. Ya Tuhan, kami mengambil sikap seperti Maria, datang dan ku bersujud
di hadapan-Mu. Haleluya. Indah hadirat-Mu, telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Haleluya. Firman-Mu yang berkuasa begitu penting bagi kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengar dengan baik untuk merubah sikap hati. Haleluya. Yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan. Mari kita berdiri, mau mensyukuri. Kami berterima kasih Tuhan dengar firman hari ini. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu, penuhkanlah bejanaku Tuhan, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan ku haus akan firman-Mu Tuhan. Oh, ku haus akan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat datanglah mensyukuri. Ternyata Engkau adalah benih yang terpilih itu. Ternyata Engkau di sini bukan karena kebetulan. Ternyata Engkau orang yang paling beruntung di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan. Benih itu ditabur untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami beruntung. Mengapa kami gagal menghadapi persoalan hidup kami? Mengapa kami seringkali kalah oleh kekhawatiran? Karena cara kami mendengar firman Tuhan tidak pernah benar. Ampuni kami Tuhan. Kami telah menyia-nyiakan firman Tuhan 1 tahun. Kami seperti tidak mendapat apa-apa. Tidak ada perubahan. Tidak pernah merasa merdeka. Selalu khawatir, selalu takut. Oh Tuhan, hari ini kami dimerdekakan dari kebutaan, dari penjara ketidaktahuan. Benih itu adalah kami sendiri yang dipilih oleh Tuhan. Dan kami tidak mau jatuh di 3 tanah yang rusak itu. Kami mau berada seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Benih itu mendengarkan suara dari firman-Mu, lalu bertumbuh dengan sehat. Berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang sederhana ini diberikan firman Allah. Terus dibekali dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Dan pada saat ini kami akan mengembalikan milik Tuhan. Dan biarlah kiranya ini dipakai dan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita akan menggunakan pengumuman. Kita akan mendengarkan pengumuman sebentar. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Silakan bergabung dengan kami jam 6 sore di tempat ini. Dan tidak ada live streaming dan itu juga tidak ada YouTube Premiernya. Jadi hanya ibadah on-site saja ya. Dan kemudian hari Minggu ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi. Itu ada di YouTube Premiernya tapi tidak ada live streaming lagi. Karena memang pemerintah kita sudah mengizinkan untuk beribadah, tetapi dengan prokes yang ketat itu saja. Kemudian setelah itu akan ada sekolah minggu. Setelah ibadah umum, kita akan ada sekolah minggu. Kemudian seperti tadi diumumkan Bapak Pendeta, akan ada raker habis ibadah ini, habis sekolah minggu nanti kami dengan beberapa tim koordinator akan mengadakan rapat kalau bisa sampai 1 tahun, kalau enggak ya setengah tahun ini dulu. Kita akan berdoa, mohon doanya walaupun mungkin tidak di sini, di rumah, supaya Tuhan beri hikmat. Kita akan memikirkan pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk seluruh sidang jemaat. Kemudian kemarin itu kami sudah mengumumkan juga akan kepada sidang jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mendaftar. Tapi ini Pak Gunadi tidak bisa bergabung dengan kita karena kondisi kurang sehat ya. Jika saudara-saudara belum, masih silahkan menghubungi saya, bisa WA saya mau pelayanan apa, atau bingung saya mau melayani TCP bingung, silahkan saja, nanti kita sama Bapak Gembala akan mempertimbangkan pelayanan apa yang paling tepat untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tapi kemungkinan ada juga yang tidak mau memberi namanya, tapi sebenarnya kami sudah memperhatikan dan dengan pertimbangan kami sebagai gembala, kami akan menghubungi Bapak Ibu Saudara ya, untuk melayani di tempat tersebut, di bagian yang akan kami tempatkan ya.
Kemudian seputar data jemaat kita, Bapak Gembala akan memberikan penjelasan. Ya, terima kasih untuk perhatian jemaat. Dari sinode kita untuk tahun ini kembali meminta data dari jemaat kita untuk dilaporkan ke Kementerian Dirjen Bimas Kristen. Ya, jadi setiap tahun diupdate. Jadi nanti kalau penatua ada kasih brosur seperti formulir begitu bagi saudara yang memang rindu untuk digembalakan di tempat kita, silakan mengisi. Tapi kalau saudara merasa, enggak Pak, saya digembalakan di gereja lain, saya kesini hanya sesekali saja, enggak apa-apa, enggak usah diisi. Berarti saudara kan di dalam laporan kita sebagai simpatisan. Jadi gitu ya. Jadi nanti saudara jemaat yang mengisi ini, maka saudara otomatis berhak untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Nanti anaknya ada yang mau dibaptis, cucunya ada yang mau dinikahkan, ada kebutuhan-kebutuhan, kedukaan itu untuk dikunjungi oleh pendeta, saudara berhak. Itu haknya saudara, itu dijamin oleh organisasi kita. Jadi saya, gembala dan penatua adalah orang yang menyediakan diri untuk pelayanan itu, apapun itu bentuknya ya. Jadi saudara punya hak. Tapi kalau yang simpatisan, memang kami hanya sekedar mendoakan saja, karena kalau saudara digembalakan di gereja lain, kami tidak boleh, itu etika penggembalaan namanya. Etika kami sesama profesi sebagai pendeta. Nah, jadi minta tolong nanti saudara yang memang rindu untuk didaftarkan, untuk dilaporkan ke sinode, saudara boleh menerima ini dan menuliskannya. Kalau memang belum mantap hatinya untuk digembalakan di sini, tidak apa-apa. Saudara tetap bisa untuk datang beribadah sewaktu-waktu, mendengarkan firman Tuhan, atau hanya waktu Natal, atau apa saja, itu terserah karena simpatisan gitu ya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Sebelumnya memang sudah ada juga di share di grup secara Google Form ya, tapi mungkin ada yang kesulitan menulisnya, kami menyediakan juga secara formulir seperti ini. Ya, seperti tadi disampaikan Bapak Gembala, kami rindu sidang jemaat. Kami sebagai gembala rindu melayani yang terbaik untuk sidang jemaat. Jadi supaya nanti tidak ada curiga di antara kita. Jadi nanti saudara, saya sudah ke sana tapi saudara tidak berdaftar sebagai sidang jemaat, terus kami tidak, seperti kata Bapak, tidak wajib untuk mengikuti acara, karena kami punya etika dengan gembala sidang yang lain. Kami tidak akan melakukannya. Tapi kalau saudara memang terdaftar, ada hak saudara untuk setidaknya memang Bapak harus hadir ya. Kami akan menyediakan waktu. Kalaupun tidak bisa karena hal yang tidak bisa diinginkan, ada penatua atau ada majelis yang akan kami utus untuk datang ke sana. Ya, itu yang menjadi istilahnya kita hak dari sidang jemaat kalau dia sudah terdaftar ya. Kemudian untuk hal-hal yang lain juga kalau Anda rindu, termasuk saya bukan menakut-nakuti, tapi banyak kejadian dan kita juga mengetahui bersama ketika ada meninggal, kadang kan bingung karena di perumahan kami juga sering terjadi seperti itu. Ini sudah lama tidak beribadah, bertahun-tahun. Setelah ditanya di gereja mana, di gereja ini dicari, orang itu bilang, orang ini tidak pernah mengupdate keanggotaannya, jadi kita menganggap sudah tidak lagi. Jadi kalau memang 2 tahun dia tidak pernah mengupdate keanggotaannya, otomatis dia keluar dari gereja tersebut. Karena perlu kan diupdate. Nah, jadi nanti bingung, akhirnya datanglah pendeta siapa yang akan menguburkan. Itu juga rusuh kan, jadi tidak baik untuk keluarga. Itu yang sering terjadi dan sebisanya kami tidak mau melakukan itu untuk sidang jemaat Tuhan di sini. Jadi itu perlunya ada pendataan sidang jemaat. Hampir setiap tahun itu ada di data. Dan ini juga berlaku untuk anak-anak. Jadi kalau saudara punya anak, jangan hanya didaftarkan namanya saja, anaknya juga didaftarkan. Karena dia punya hak yang sama juga sebagai sidang. Anaknya, cucunya didaftarkan juga. Jadi pastikan seperti kata Bapak tadi, kalau memang di gereja lain pastikan juga dia terdaftar di sana.
Supaya kalau ada apa-apa nanti bingung, ini anaknya nggak tahu terdaftar di mana dan nggak tahu siapa yang pelayanan di sana. Ya itu ya perlu ya, seperti halnya sekolah juga perlu didaftarkan, kakak juga perlu didaftarkan, anggota sidang jemaat juga perlu didaftarkan. Itu saja seputar data jemaat. Jika ada yang kurang jelas, nanti minta penjelasan, silakan menghubungi saya atau Bapak Gembala lewat telepon boleh, lewat WA juga silakan. Kemudian ada permohonan doa untuk Bapak DE Situngkir ulang tahun yang ke-48 ya. Ya, Bapak ini adalah papanya Dewi. Pada tanggal 15 Januari nanti Bapak Gembala akan mendoakan. Dan juga untuk berdoa untuk Pak Gunadi yang kurang sehat. Itu saja pengumuman untuk kita. Tuhan memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah diberkati Tuhan, dan kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak DE Situngkir yang berulang tahun ke-48 walaupun di tempat yang jauh. Doa ini sebagai rasa syukur kami, dan kami doakan supaya Bapak ini Tuhan disertai, diberkati Tuhan, dilanjut usianya, dan anak kami yang ada di Sidoarjo pun tetap setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan lewat pelayanan Dewi maupun di panti maupun di gereja ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami doakan juga untuk anak kami Dewi menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan mencintai orang tuanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami doakan untuk penatua Bapak Gunadi yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, Engkau pulihkan supaya siang nanti bisa mengikuti rapat kerja, supaya kami mempersiapkan semuanya dengan baik untuk pelayanan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk jemaat-Mu yang sudah berlibur dan kembali dalam aktivitas. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah di tempat yang jauh Tuhan. Ada Henry yang ada di Jakarta. Kami doakan sehat-sehat, kuat, cerdas dipelihara Tuhan. Dan anak-anak kami yang melayani Tuhan di Sidoarjo ini, anak-anak muda ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakai kami semuanya di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan untuk panti di sini yang terus memfasilitasi kami untuk memanggil nama-Mu. Diberkatilah terus panti ini jadi berkat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan tolong Ibu Selvi dan pengasuh yang mengkoordinir pelayanan di sini. Engkau memberkati tetangga-tetangga kami. Terima kasih untuk Ibu RT, RW dan juga kelurahan di sini yang terus menyokong dan menopang kami untuk beribadah. Terpujilah Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa anugerah sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, firman Allah yang hidup, memberkati, menyertai kita hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa